Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di siang hari ini di channel kesayangan kita. Sahabat-sahabat AS Channel yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat datang ya, channel yang akan berbagi informasi dan serta mengulas seputar dinamika politik nasional. Dan malam hari ini saya akan mengangkat topik hangat ya, dari presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto yang 20 Oktober nanti atau kurang dari sepekan ya akan didaulat dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Menarik ya sahabat-sahabat, tentu untuk kita simak bagaimana 2 hari terakhir sejak hari Senin hingga Selasa, dan tentu sudah 108 orang ya ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Nama-nama tersebut tentu diundang dan didatangkan oleh Prabowo Subianto untuk menjadi menteri ya, serta wakil menteri masa pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Menarik ya sahabat-sahabat AS Channel, ada beberapa nama ya dari kalangan agama ya, serta dari atlet, artis ya, tidak ketinggalan ya. Bahkan seperti mantan ketua PSI ya, Giring Niji, yang artis Raffi Ahmad, dan juga Gus Miftah diisukan akan menjadi wakil menteri dan tentu akan duduk di salah satu kementerian yang nanti mungkin kita bisa umumkan ya. Sahabat-sahabat AS Channel, kalau kita lihat ya berita di publik bagaimana 46 atau barangkali 47 atau bisa lebih ya menteri-menteri yang sudah ditunjuk oleh Prabowo Subianto untuk bekerja membantu melaksanakan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Ada beberapa nama ya sahabat-sahabat yang waktu di kabinet Jokowi menjabat ya, katakanlah seperti Menteri Keuangan ya Sri Mulyani, lalu ada Bahlil Lahadalia, lantas ada mantan Ketua Umum Golkar ya Erlangga Hartarto ya. Ini ya masih terdapat nama-nama yang katakanlah pesanan atau dititipkan oleh Presiden Joko Widodo ya untuk jabatan tertentu di masa pemerintahan Presiden Prabowo ya periode 2024-2029. Ini lantas menjadi menarik ya kalau kita melihat lebih dekat bagaimana framing ya dari kabinet Prabowo Subianto yang katakanlah di framing menjadi jaken ya, menjadi kabinet jaken ya atau saken. Tetapi kalau kita melihat nama-nama tersebut ada juga ya yang katakanlah berasal dari kabinet Joko Widodo ya, itu berarti bukan jaken tapi seken ya, atau bekas ya, bekas menterinya Joko Widodo. Yap, sahabat-sahabat, kita akan pertanyakan bagaimana resources dari menteri-menteri yang akan didaulat atau ditunjuk oleh Prabowo Subianto untuk membantu kerjanya. Baik sahabat-sahabat AS Channel, kita akan membacakan referensi ya dari CNN Indonesia. Ada daftar lengkap 108 calon kabinet Prabowo, ada Giring dan Raffi Ahmad. Ini menjadi berita menarik ya kalau kita cermati bagaimana CNN sudah merilis nama-nama atau sudah memberikan nama-nama tersebut ya.
Baik sahabat-sahabat Asana, saya akan coba bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto selama 2 hari terakhir, Senin hingga Selasa, memanggil lebih dari 100 orang kandidat calon anggota kabinet pemerintah mendatang ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Berdasarkan catatan CNN Indonesia, total terdapat 108 tokoh yang telah menghadap Prabowo di kediaman pribadinya tersebut selama 2 hari terakhir. Nah ini ya, mereka yang dipanggil mempunyai latar belakang beragam ya, mulai dari petinggi partai politik, profesional, mantan menteri aktif dan kabinet Jokowi, purnawirawan TNI Polri, artis, atlet, tokoh agama, hingga relawan. Prabowo mengatakan proses seleksi itu untuk pengisian kabinet sudah berjalan lama. Ia sudah mempelajari nama-nama yang akan bergabung di kabinet jauh hari sebelum memanggil mereka ke Kertanegara. Kita adakan pemantauan diskusi dan sebelum saya undang ke sini, sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya, ujarnya. Menarik ya sahabat-sahabat. Nanti saya akan tampilkannya di pojok video ya, beritanya, biar kita bisa membaca ya dan mengartikan bersama. Baik, sementara itu Ketua Harian DPP Partai Gerindra Supri Dasko Ahmad menyebut calon menteri dan wakil menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran masih dapat berubah. Ia menyebut Prabowo akan terlebih dahulu melakukan pertimbangan terhadap calon-calon yang akan mengisi kabinetnya. Masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau 19, itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, ujarnya kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selasa. Setelah 2 hari itu, pada Rabu, Prabowo memanggil para calon menterinya untuk pembekalan di rumahnya yang lain di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yap, sahabat-sahabat, mohon maaf, ini nama-nama terlalu banyak, jadi saya tidak akan bisa membacakan semua ya. Tapi nanti saya akan bantu ya, saksikan, tampilkan di videonya ya, biar kita bisa membaca semua. Menarik ya kalau melihat susunan ya, Mas Terapi Ahmad ya, Gus Miftah yang saya pikir ya, ada juga Yovie Widianto ya, bukan hanya dari akademis ya, ada juga dari relawan juga ya. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mendapatkan informasi ya, serta wawasan kita. Begitulah kita harus bersikap. Tentu sekali lagi pada ke Prabowo Subianto serta jajaran kabinetnya yang akan membantunya selama 5 tahun. Kita memberi menaruhkan kepada presiden yang menjadi presiden bersikap adil ya, rakyat serta bangsanya. Itu dituntut masyarakat yang ke depan agar masyarakatnya bisa sejahtera dan punya sekedar diberikan kehidupan yang layak serta keadilan di masyarakat. Begitu sahabat-sahabat, apa saya ini, mari mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.